Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Tafdhili wa ihtirami jami'al habaib, jami'al ulama, jami'al masyayikh, jami'al asatidah yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para tetua yang dituakan di wilayah ini, wabil khusus Al-Habib Mustafa Aidid, Al-Habib Zaid Ba'bud, Al-Habib Abdullah Al-Hamid, Al-Habib Alwi Al-Haddad, wa Khadimul Majlis Al-Habib Abdul Rahman bin Hashim Baragbah, thumma Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Syadhili, wa Khadimul Majlis Gus Rafi'ul Hamid bin Abdul Rahim bin Ahmad Syadhili, segenap para habaib, para alim ulama dan yang lainnya yang tidak kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi ta'zim takrim kami kepada beliau. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam hari ini, Sabtu malam Ahad, kita telah memasuki lembar ke-8 dari bulan Muharram 1438 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2016, melanjutkan kajian kita yang pertama dari kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sampai al-babu thamin, bab ke-8, al-faslu tsani, pasal kedua, fi sinnihi sallallahu alaihi wasallam wa miqdaru umrihi, berkaitan dengan umur dan wafat atau meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala akhiru nadratin nadartu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kashfa sitarah yawmal itsnain. Fara'aitu wajhuhu ka'annahu waraqatu mushaf والناس خلف أبي بكر وكاد الناس أن يضطربوا فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, akhidhu nadratin nadartuha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kali aku melihat atau memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kashfas sitarah yaumal itsnain, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka korden rumahnya pada hari Senin. Wa ra'aitu wajhuhu ka'annahu waraqatu mushaf, maka aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana lembaran yang demikian putih, bersih, bercahaya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wan nasu khalfa Abi Bakar, saat itu manusia, saat itu masyarakat, maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Saat itu para sahabat berada di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kadan nas ayyattaribu, maka saat itu sallallahu ala Muhammad, saat itu adalah waktu salat subuh. Abu Bakar menjadi imam bagi para sahabat yang lainnya. Fakadan nas ayyattaribu, fakadan nasu an yattaribu, maka saat itu orang-orang bingung, heboh karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka korden rumahnya.
sallallahu ala Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan karena itu adalah pertama kali para sahabat Rasulullah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selama 3 hari lamanya mereka tidak berjumpa, tidak melihat Rasulullah sama sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sepekan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan meninggal dunia, Rasulullah jatuh sakit. Ketika sakit sesekali Rasulullah tetap menjadi imam untuk salat bagi para sahabat. 3 hari sebelum beliau wafat, Rasulullah tidak bisa bangun dari tempat tidur beliau. Datanglah waktu salat. Bilal sudah mengumandangkan azan. Para sahabat sudah berkumpul di masjid menunggu Rasulullah keluar dari rumah beliau untuk menjadi imam salat. Sekian waktu ditunggu tak kunjung keluar, sampai hampir keluar waktu salat. Maka kemudian para sahabat mengambil inisiatif. Rasulullah mungkin masih sakit, Rasulullah tidak bisa keluar. Maka para sahabat mengusulkan supaya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu agar maju menjadi imam. Bukan keinginan pribadi sahabat Umar untuk ngotot menjadi imam. Sahabat Umar tidak kepengen di depan untuk menjadi imam bagi sahabat yang lainnya, tapi inisiatif sahabat yang lainnya. Mereka berkata, wahai Umar, di antara kita ini loh yang berkumpul semua di masjid, ada sahabat yang lainnya. Ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Az-Zubair ibn al-Awwam, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Al-Ashrah Al-Mubashiruna bil Jannah. Ada sahabat-sahabat yang mendapatkan jaminan pasti masuk surga dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka semua berkata, wahai Umar, lihat kita semua tidak ada yang lebih pantas untuk menjadi imam kita saat ini kecuali engkau wahai Umar. Maka kemudian Umar maju menjadi imam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara Umar bin Khattab yang menjadi imam, maka Rasulullah berkata, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Muru Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar falyusalli bin nas, agar menjadi imam bagi masyarakat atau manusia yang lainnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka saat itu Abu Bakar yang menjadi imam, sahabat menjadi makmum ketika sholat subuh. Ketika Rasulullah membuka gorden rumah beliau, setelah 3 hari tidak berjumpa dengan Rasulullah, 3 hari tidak pernah melihat Rasulullah, padahal selama ini setiap hari Rasulullah tidak pernah jauh dari para sahabat. Rasulullah tidak pernah berpisah dari sahabat. Rasulullah senantiasa berada di antara para sahabat. Rasulullah senantiasa bersama para sahabat, sosok yang senantiasa berkumpul dengan sahabat. Bahasa sekarang mungkin ya, kalau boleh dikatakan sosok yang merakyat, berkumpul dengan masyarakat, berkumpul dengan orang-orang yang alit. Rasulullah tidak bergaya elit, tidak berkumpul dengan para sahabat, tidak. Maka ketika 3 hari saja Rasulullah tidak tampak, tidak berkumpul dengan para sahabat, gelisah dan gundah gulana para sahabat mencari dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu sholat subuh tersebut, ketika sahabat Abu Bakar menjadi imam, para sahabat berada di belakang menjadi makmum, Rasulullah membuka tabir atau gorden rumah beliau. Rasulullah tersenyum melihat sahabat ternyata sholat secara berjamaah dengan imam mereka adalah Abu Bakar. Para sahabat bahagia bukan kepalang.
Mereka merasa, Rasulullah sudah sehat, Rasulullah akan menjadi imam. Mereka yang sedang dalam keadaan sholat campur aduk antara khusyuk dengan sholat, dengan bahagia berharap Rasulullah datang menjadi imam bagi mereka. Fa asyara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ithbutu makanakum. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, anisbutu makanakum, tetap pada posisi kalian. Abu Bakar yang saat itu akan mundur karena sahabat Abu Bakar juga berharap Rasulullah keluar menjadi imam. Abu Bakar mundur saja jadi makmum. Tapi Rasulullah memberikan isyarat, anisbutu makanakum, tetap pada posisi kalian, tetap sholat berjamaah dengan imamnya menjadi adalah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup korden atau sitar rumah beliau, dan itulah kali terakhir para sahabat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia pada hari tersebut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setelah Rasulullah meninggal dunia, singkat saja, maka inilah yang menjadi pertimbangan para sahabat. Kenapa khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa orang-orang Ansar, baik dari kabilah Aus atau Khazraj ataupun Muhajirin, orang-orang Quraisy yang banyak kabilahnya, kenapa mereka bersepakat supaya khalifah yang pertama adalah Abu Bakar? Karena mereka benar-benar memahami dan sadar, sebagaimana mereka para sahabat ridho Abu Bakar menjadi imam, menjadi pemimpin untuk urusan sholat, menjadi pemimpin dan imam untuk urusan akhirat, maka mereka semua juga ridho dan rela Abu Bakar menjadi pemimpin dan imam untuk urusan dunia, urusan khilafah. Ini adalah yang dapat kita pelajari dari sejarah akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habshi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin Allahumma amin. Kita telah menyelesaikan kajian tentang rukun iman, kemudian beranjak ke rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Ya sudah, ini kaitannya dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Ya boleh dikatakan masuk dalam rukun iman yang telah kita pelajari. Masuk rukun iman yang kedua yaitu salat. Sallallahu ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya enggak yakin hadis atau bukan, jadi jangan saya bilang kata Rasulullah ya. Au kama qala alaihi salatu wassalam, miftahul jannati as-salah wa miftahus salati at-tahur. Kunci surga adalah salat, sedangkan kunci salat adalah kesucian. Maka kita kalau belajar fikih, pasti bab pertama adalah babut taharah, bab tentang kesucian. Begitu pula yang disampaikan atau ditulis Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, beliau memulai kitabnya dengan bab taharah. Furudul wudu sittah, fardunya wudu ada 6. Al-awwal an-niyah, pertama adalah niat. Yang kedua ghaslul wajhain, yang kedua adalah membasuh wajah. Wahadduhu min manabitis sya'ri ila muntahadz dzaqni tulan wa minal udhuni ilal udhuni urdan. Yang ketiga adalah ats-tsalitsu ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat adalah mashu ba'dhir ra'si. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala.
Al-khamisu ghaslur rijlaini ilal ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. Yang keenam at-tartib ala hadhil kaifiyah. Yang keenam adalah tertib urut sesuai dengan tata cara tersebut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini saya bacakan teksnya, saya terjemahkan poin-poin terpentingnya. Sallallahu ala Muhammad. Karena waktu kita terbatas, belajar bab wudu dalam hitungan 5-10 menit beda dengan mereka yang belajar bab wudu selama 1 jam. Kan begitu ya? Di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, belajar fikih bab wudu saja. Bab wudu dipelajari baca kitab selama 1 jam. Lah ini bab wudu 5 menit. Maka saya sampaikan yang paling penting ya. Sallallahu ala Muhammad. Furudul wudu. Furudul wudu. Fardunya wudu. Fardu artinya wajib. Wudu artinya wudu. Ya wudu. Ketika kita wudu, ini loh yang fardu. Ketika wudu, ini loh yang wajib kita laksanakan ketika wudu. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Niat wudu bagaimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat, dan ini adalah bacaan niatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dalil Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Maaf, ini potongan ayat surat Al-Ma'idah ayat 6. Silahkan dibaca di rumah, baca terjemahannya, baca tafsirnya kalau ingin mendalami. Sekali lagi yang saya sampaikan sedikit dan hanya yang terpenting saja, belum menyeluruh, belum detail. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian bangun dari tidur kemudian menuju salat. Bangun tidur menuju salat. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Sallallahu ala Muhammad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian bangun menuju ke salat, maka basuhlah wajah kalian. Mana niatnya? Ada perintah niat dalam ayat tadi? Ada perintah niat dalam ayat tadi? Tidak ada. Maka, ingat, maka sebagian ulama mengatakan, ya basuh wajah, niat itu bukan furudul wudu. Sebagian ulama, sebagian mazhab lain seperti itu. Ya tidak apa-apa, boleh, silahkan kalau punya pemahaman seperti itu. Adapun kita mazhab mazhabus Syafi'i, kita menggunakan niat. Kenapa? Lihatlah pendapat Imam Syafi'i. Begitu cerdas, begitu teliti beliau. Idza qumtum ilas shalah faghsilu. Andai kata aja, kita bangun tidur terus tahu-tahu cuci muka tanpa niat, kan ini jadi kebiasaan orang. Ya, kalau bangun tidur langsung cuci muka. Tapi maka Imam Syafi'i lu pakai
pakai niat. Kenapa? Supaya beda mana yang wudu, mana yang memang cuci muka saja. Jelas. Belum lagi ditambah hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu sesuai dengan niat. Maka kalau bangun tidur tahu-tahu cuci muka tanpa niat, malaikat bingung nyatetnya. Ini cuci muka ngilangin apa? Ya itulah pokoknya ya. Ini bangun tidur cuci muka ngilangin itu apa niat wudu? Kan malaikat tidak tahu ya. Catatnya bingung. Tapi ketika ada niat, nawaitul wudu'a, malaikat tahu, oh ini wudu, bukan sekedar cuci muka. Maka fungsi niat adalah farqu bainal adah wal ibadah. Fungsi niat di sini adalah membedakan mana yang adat kebiasaan, mana yang ibadah. Sama-sama cuci mukanya. Kalau sekedar cuci muka ya cuci muka. Tapi kalau cuci muka tapi pakai niat wudu menjadi niat wudu. Ini yang pertama. Yang pertama adalah an-niyah. Furudul wudu, fardu-fardunya wudu yang pertama adalah an-niyah, niat. Penjelasannya jelas ya. Saya sampaikan ayat suci Al-Qur'an Al-Maidah ayat 6, juga tafsirnya dari Ibnu Katsir dan Imam Syafi'i, cuplikan-cuplikannya. Yang pertamanya. Kemudian apa sih niat itu? Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bil fi'il. Niat itu adalah bermaksud melaksanakan sesuatu. Wa mahalluhal qalbu, letaknya niat itu di hati. Wa talaffuz biha sunnah, tapi Anda lafadzkan niat tadi sunnah. Hatta tu'inul lisan 'alal qalbi, agar lisan tadi membantu menguatkan hati. Maka kalau wudu diem, mulutnya nggak baca niat tapi dalam hati aja. Dalam hatinya baca nawaitul wudu, mulutnya diem, langsung cuci muka, hatinya niat. Boleh. Karena niat tempatnya di hati. Kalau dengan diucapkan bagus. Kenapa? Tambah kuat niatnya. Kalau tidak percaya silahkan Anda coba sendiri, Anda tes, praktek sendiri. Berwudu niatnya dalam hati tok, kemudian wudu dengan hati dan lisan, mana lebih mantap? Tentu dua, lisan mengucap, hati berniat, mantap, dua-duanya nyambung. Begitu pula kalau cuma satu, hati tok, sah, tapi tingkat kemantapannya tidak semantap yang lisan dan hati. Taib, ini adalah furudul wudu yang pertama tentang niat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.